Coba deh bayangkan, dalam sholat itu hampir semua lafaz-lafaz yang kita ucapkan itu mengandung makna penghambaan yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang menghayati sholat, dari mulai takbir saja kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita yang berlumuran dosa ini dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya. Kata yang pertama kali kita ucapkan adalah kata yang menunjukkan pengagungan terhadap Tuhan kita. Allah itu maha besar, berarti masalah saya ini kecil sebetulnya. Kalau seandainya dihadapkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita kemudian merendah, kemudian kita melupakan masalah-masalah kita, memasrahkan kepada Allah. Kepasrahan itu pada akhirnya melahirkan ketenangan batin. Toh kita ini pada akhirnya hanya bisa berusaha, bukan mengendalikan segala-galanya. Seringkali depresi, rasa frustrasi, depresi dan semacam itu terlahir ketika orang itu terlalu obsesif dalam hidup. Dia mengharapkan sesuatu, kenyataan tidak mendukung. Akhirnya dia merasa kecewa, gelisah, sedih. Tapi justru orang yang pasrah setelah berusaha ya, itu mudah mendapatkan ketenangan. Dan sholat itu mengajarkan kepasrahan itu. Allahu Akbar. Ketika membaca Al-Fatihah yang diucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau Anda sadar dengan kasih sayang Allah, Dia memberi kita banyak nikmat. Kita bisa memandang, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa berbicara. Itu semua nikmat yang kadang sering kita lupakan. Kita ini hidup hanya fokus dengan penderitaan, tapi lupa dengan kenikmatan. Terus ketika sengsara menyalahkan Tuhan, salah Anda sendiri memaknai hidup dengan cara yang keliru. Sholat itu mengajarkan kita Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kenapa aku menderita kalau Allah Maha Pengasih? Saudara, ketika Anda masuk rumah sakit, Anda kemudian dibedah, orang akan melihat proses pembedahan sebagai sesuatu yang kejam secara lahiriah ya. Orang kemudian ada yang diamputasi dan lain-lain. Secara lahiriah terlihat kejam. Tapi pada hakikatnya bukankah itu bentuk kasih sayang kita kepada orang yang sakit? Kita melihat anak kecil direjeng sama orang tua supaya minum obat. Kelihatannya tega sekali, tapi justru itu cara kita mengekspresikan kasih sayang kita kepada anak kecil. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita saksikan. Kenapa kita tidak bisa berpandangan positif kepada Gusti Allah dengan cara seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan ujian kepada para kekasihnya, kepada para nabi. Nabi itu ujiannya lebih berat ketimbang kita, ketimbang Anda semua. Nabi itu kekasih Allah, meski demikian ujiannya berat. Karena Allah mentakdirkan dunia ini bukan sebagai tempat pembalasan, tapi sebagai tempat ujian. Balasannya nanti di alam akhirat. Coba kalau kita sholat merenungkan kasih sayang Allah, nikmat Allah, ada dorongan ingin berterima kasih kepada Allah. Sholat itu berisikan gerakan-gerakan yang menunjukkan semua jenis penghormatan. Ada orang menghormati seseorang dengan berdiri, dalam sholat ada berdiri. Ada orang yang cara menghormatinya dengan duduk, dalam sholat ada duduk. Puncaknya adalah sujud. Kepala kita yang kadang menjadi pusat kesombongan ditundukkan serendahnya di hadapan Tuhan. Kita ini tidak bermakna. Bukankah ini bisa memberikan efek dan ketenangan batin kalau saya dihayati? Belum dengan pelafalan-pelafalan ketika selesai salat kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Diawali dengan takbir pengagungan kepada Allah, terakhir dengan salam menunjukkan kedamaian kepada sesama makhluk. Salat itu mengisyaratkan itu, coba, supaya kita hidup itu punya hubungan vertikal yang baik dengan yang maha kuasa, juga punya hubungan yang positif dengan sesama umat manusia.